Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Atlantis, kota yang hilang dalam sekejap secara tiba-tiba. Di film Aquaman kita bisa melihat penggambaran Atlantis. Ya, mungkin kurang lebihnya memang seindah itu. Sampai sekarang, sejak kemunculannya di buku Plato Timaeus and Critias, teori tentang benar tidaknya Atlantis masih menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Karena nggak ada bukti yang kuat selain dari catatan Plato. Sebagian orang percaya, sebagian tidak. Dan para ilmuwan pun nggak ketinggalan untuk memberikan teori mereka. Dari mana sih munculnya kisah Atlantis dan kenapa kota itu mendadak hilang? Kita akan bahas lebih lengkapnya di video Nisa Story kali ini. So, fokus untuk menyimak dan berikan pendapat kalian nanti ya. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Pastikan kamu selalu update konten unik dan menarik dari channel ini. Ribuan tahun silam diceritakan, ada sebuah peradaban yang sangat kuat dan maju dengan teknologi super canggih. Mereka punya dataran tengah yang subur, gunung-gunung menjulang tinggi, dan ada bukit tengah yang dikelilingi cincin laut. Untuk menghubungkan cincin itu, mereka membangun kanal dengan dinding dan gerbang, yang kemudian dilapisi perunggu dan timah. Konon, cincin ini dibuat oleh Poseidon untuk melindungi rakyatnya. Berbagai tanaman unik, aneka ragam fauna, buah-buahan melimpah, dan barang tambang juga mereka punya. Peradaban ini dipimpin oleh Raja Atlas. Makanya pulau itu diberi nama Atlantis, dan lautan di sekitarnya bernama Atlantik. Bangsa Atlantis juga membangun jembatan, pelabuhan, kuil-kuil, yang mana di pusat kotanya ada sebuah kuil yang seluruhnya terbuat dari perak beratap gading. Gak ketinggalan juga dengan armada kapal perang yang canggih, lintasan pacuan kuda juga memiliki sumber air panas dan dingin. Dan bayangin aja, di zaman itu, mereka udah punya sistem irigasi untuk mengairi ladang mereka. Dan yang lebih menakjubkan lagi, seluruh komplek Atlantis ini dikelilingi oleh emas murni dan banyak hiasan patung-patung emas juga, nyaris sempurna. Gambaran bangsa yang sangat besar tersebut ada di buku karya Plato yaitu Critias. Karena memang semua cerita tentang Atlantis itu berawal dari tulisan Plato dalam buku Timaeus and Critias yang ditulisnya sekitar 360 sebelum Masehi. Seperti yang kita tahu, Plato adalah filsuf Yunani, seorang pemikir yang cerdas dan pendiri Akademi Platonik di Athena. Ia dikenal sebagai penulis fakta ketimbang fiksi, dan kisah Atlantis ada di bukunya. Berarti Atlantis termasuk fakta dong. Tapi kalau cuma catatan aja, apa bisa dijadikan rujukan kalau Pulau Atlantis itu benar-benar ada? Dan ternyata, Plato tidak pernah mengklaim bahwa catatannya mengenai bangsa Atlantis ini adalah pengetahuan pribadi, melainkan dari cerita Critias. Sebelum menceritakan secara detail tentang Atlantis tadi, dalam buku Timaeus ada dialog bersama Critias. Critias bercerita bahwa dia tahu tentang Atlantis ini dari kakek buyutnya, yaitu Dropides. Dropides tahu dari Solon, dan Solon juga mendapat cerita itu dari penjaga kuil yaitu Dawinet saat dia berkunjung ke Mesir. Sayangnya Dawinet bilang catatan tentang Atlantis hilang bersamaan bencana alam yang membuat kota itu juga lenyap. Maka dari itu, orang Yunani di zamannya tidak lagi mengenal Atlantis. Lalu dari mana Dawinet tahu? Kan catatannya hilang karena bencana alam. Untungnya, ada beberapa orang yang masih menyimpan catatan itu di Mesir, karena Mesir saat itu tidak terkena bencana. Begitulah kisah Atlantis turun-temurun diceritakan mulai dari Dawinet hingga sampai ke Plato, dan Plato menceritakan di bukunya tadi. Dari cerita yang didapat Critias turun-temurun Alkisah. Dulu ada sebuah kekuatan besar dari pulau yang berasal dari Samudra Atlantik, di mana bangsa dari pulau ini ingin menguasai seluruh Eropa dan Asia. Namun Athena berhasil mengalahkannya. Iya, pulau itu adalah Pulau Atlantis, yang berada di seberang selat bernama Pilar Hercules atau kalau sekarang namanya Selat Gibraltar. Pulau ini masih lebih besar dari Libya dan Asia jika digabungkan.
Saking besarnya, mereka menyebutnya benua Atlantis. Pulau ini gak cuma besar secara wilayah, tapi juga memiliki kerajaan dan kekuatan yang besar juga, di mana bangsa ini menguasai banyak pulau di sekitarnya. Dan berkat kekuatan ini juga Mediterania berhasil ditaklukkannya. Lalu mereka membawa orang-orang dari tempat hasil jajahannya itu untuk dijadikan budak. Nah, pada saat itu terjadilah peperangan antara Atlantis dan Athena, yang diakibatkan oleh bangsa Atlantis yang begitu ingin menguasai semua daerah di Selat Gibraltar. Hingga akhirnya Atlantis menyatakan perang. Atlantis pun kalah telak oleh Athena, dan Athena membebaskan semua wilayah yang dijajah oleh Atlantis. Tapi, gak lama setelah peperangan terjadi, ada gempa bumi dahsyat dan banjir besar yang menenggelamkan bangsa Aten sekaligus melenyapkan kota Atlantis ke dasar lautan. Udah, tenggelam, hilang hanya dalam 1 hari 1 malam. Itu kisah pertama yang Critias ceritakan di bukunya Plato, Timaeus. Kenapa bangsa Atlantis bisa begitu kaya dan maju? Raja yang memimpin Atlantis ini bernama Atlas. Ia adalah putra pertama Poseidon yang membuat cincin tadi. King Atlas menjadi raja yang sah dari seluruh pulau dan lautan di sekitarnya. Kembarannya yang bernama Gadairus memimpin daerah paling timur. Lalu 8 saudaranya yang lain menguasai pulau-pulau sekitar dan laut lepas. Jadi anaknya Poseidon ini ada 10. Maka jadilah Atlantis ini bangsa yang kaya, punya tanah subur dan kuat secara militer, berkat kebijakan sang ayah Poseidon kepada anak-anaknya. Bencana yang datang tiba-tiba setelah terjadi peperangan tadi, konon diakibatkan oleh raja-raja keturunan King Atlas yang haus akan kekuasaan dan menjadi sangat arogan. Mungkin saking maju dan kuatnya Atlantis, jadinya timbul sifat tamak. Mereka terus menjajah pulau-pulau lain hingga menguasai Mediterania tadi, dan orang-orangnya diambil untuk jadi budak. Karena keserakahan inilah, Dewa Zeus memberikan hukuman kepada bangsa Atlantis dengan cara ditenggelamkan. Setelah dikalahkan Athena, muncullah bencana dahsyat tadi. Begitu ceritanya. Apakah cerita ini bisa dipercaya? Oke, lanjut ke teori konspirasi. Setelah mengetahui kisah Atlantis mulai dari kehidupannya hingga lenyap tenggelam, cukup banyak ilmuwan yang menganggap bahwa Atlantis itu fakta sejarah, karena Plato mendeskripsikannya sedetail itu. Sayangnya, Plato tidak memberikan keterangan secara jelas di mana lokasi Atlantis itu berada. Ada beberapa alasan para peneliti mempercayai adanya Pulau Atlantis, yaitu dari banyaknya penemuan unik yang mirip dengan penggambaran Atlantis. Contohnya, jangkar kuno di Selat Gibraltar, logam orichalcum yang ditemukan tahun 2015 lalu, teknologi Antikythera yang juga disebut sebagai komputer pertama, ditemukan di dasar laut pada 1000 sebelum Masehi. Mustahil kan ada orang yang udah bisa nyiptain alat secanggih ini di zaman itu, kalau bukan orang Atlantis. Maka disimpulkan kalau Antikythera datangnya dari Atlantis, dan juga sebuah penemuan kota kuno di dasar lautan. Dan mulailah banyak para ahli melakukan penelitian untuk nyari tahu di mana lokasi Atlantis sebenarnya. Pro kontra dan teori konspirasi bermunculan sejak saat itu, bahkan hingga detik ini. Oke, kita masuk ke teori lokasi pertama. Andalusia, Spanyol. Seorang arkeolog Jerman, Adolf Schulten, menyatakan bahwa daratan Atlantis sangat mungkin berada di Andalusia. Karena wilayah ini letaknya persis di luar pilar Hercules. Ini sesuai dengan catatan Plato tadi, bahwa Atlantis letaknya ada di seberangnya pilar Hercules. Sebenarnya Andalusia udah berabad-abad sih dicurigai lokasinya Atlantis. Teori ini didukung dengan ditemukannya jangkar kuno di Selat Gibraltar, yang bisa saja menjadi bukti jangkar tersebut berasal dari kota Atlantis. Selain itu, ada sumber mengatakan kalau di sana juga pernah terjadi perang besar. Dan satu lagi, teori yang paling sering dibicarakan adalah teorinya Bruce Blackburn. Perusahaannya gunain data satelit untuk menyisir area itu. Dan hasilnya, ia menemukan batuan pondasi yang struktur bangunannya sangat-sangat mirip dengan cincin laut Atlantis. Tepatnya di sekitar Rawa de Nana National Park, Spanyol. Ia memperkirakan bangunan itu udah ada 10-12 ribu tahun. Cocok dengan garis waktu ketika Atlantis hilang. Ditambah lagi, di dalam sana ditemukan banyak gas metana dan kerangka hewan laut di bawah lapisan tanahnya.
Santorini, dan bangsa Minoa. Plato pernah menggambarkan tentang tambang yang ada di Atlantis, yaitu jenis batu berwarna putih, hitam, dan merah. Dan batu jenis ini cuma ada di Santorini. Ini menjadikan teori yang cukup kuat sebagai lokasi Atlantis. Apakah bangsa Atlantis ini sebenarnya bangsa Minoa? Jadi, wilayah ini juga cukup gencar dibilang bahwa disinilah Atlantis berada. Konon, dulunya Santorini adalah sebuah pulau besar dengan gunung berapi di tengahnya dan dikelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sana ada sebuah peradaban maju yaitu bangsa Minoa yang merupakan peradaban besar pertama di Eropa. Minoans menguasai timur Mediterania dengan angkatan lautnya, dan mereka juga membangun jalan beraspal, istana megah, dan merupakan kerajaan yang kaya. Tapi suatu masa bangsa Minoa ini hilang dalam sekejap. Pada 1600 sebelum Masehi, bencana besar letusan gunung berapi yang disebut letusan Thera telah melenyapkan bangsa Minoa. Gimana nggak lenyap? Letusannya aja disebut letusan paling dahsyat di dunia. 10 kali lipatnya letusan Krakatau tahun 1883. Memuntahkan sekitar 60 km kubik lava, 10 juta ton batu, abu, dan gas ke atmosfer, lalu menghasilkan kaldera bawah air yang besar di Santorini dan merendam daratan. Tsunami dahsyat menyusul setelah guncangan itu dan menyapu Pulau Kreta, tempat di mana peradaban Minoa tinggal. Kisahnya mirip ya, peradaban yang menguasai Mediterania dan hilang dalam sekejap karena bencana alam. Apakah gempa bumi dan tsunami yang menenggelamkan Atlantis adalah hasil dari guncangan gunung berapi ini? Mungkin gak sih kalau Minoa ini adalah Atlantis? Gimana menurut kalian? Segitiga Bermuda. Pada 1868, penyelam menemukan sebuah jalan besar yang disebut sebagai Jalan Bimini di utara Bahama. Letaknya sekitar 5,4 meter di bawah permukaan laut. Penemuan ini unik karena lokasi jalan dan formasinya sempurna. Dari sini banyak yang percaya, kayaknya ini jalan menuju Atlantis deh, karena mirip dengan jalan pada zaman itu. Atlantis ditelan segitiga Bermuda. Teori ini dicetuskan oleh Charles Berlitz pada tahun 1970. Ia mengklaim bahwa Atlantis itu nyata, yang sebenarnya adalah sebuah benua di lepas Bahama dan jaraknya nggak jauh dari segitiga Bermuda. Dalam bukunya The Lost Continent Revealed bilang, kalau peradaban kuno juga bisa menjadi mangsanya segitiga Bermuda, sama seperti pesawat dan kapal-kapal yang hilang di area itu. Charles bilang kalau bisa saja Atlantis hilang di telan segitiga Bermuda. Namun, banyak peneliti yang menyanggah teori ini. Contohnya Larry Kush. Tapi kemudian teori ini didukung fakta lain, yaitu penemuan piramida sepanjang 300 meter yang katanya lebih besar dari piramida di Mesir. Dan ditambah lagi tahun 1985 para peneliti menemukan kota kuno yang terendam di bawah laut segitiga Bermuda. Cuma, mereka belum bisa memberikan bukti akurat kalau itu peninggalan kota Atlantis. Atlantis adalah Antartika. Ada teori menarik dari Charles Hapgood. Dalam bukunya tahun 1958, ia bilang, kalau sebenarnya Atlantis itu adalah benua yang sekarang namanya Antartika, tapi dengan versi beriklim sedang. Menurut Hapgood, sekitar 12.000 tahun lalu kerak bumi bergeser, memindahkan benua yang dimaksud itu ke utara. Benua ini punya peradaban maju, yang kemudian berubah menjadi sangat dingin. Ini disebabkan karena pergeseran secara tiba-tiba tadi. Lokasi yang terlalu dingin ini membuat peradaban dan kota megahnya, yaitu Atlantis, hancur terkubur di dalam es. Charles Hapgood menyebut, kalau teorinya ini berdasarkan pada peta Piri Reis yang berusia 500 tahun. Namun banyak juga ilmuwan yang gak setuju dengan teorinya dia. Indonesia. Banyak banget peneliti dari dalam dan luar negeri yang menyimpulkan kalau Indonesia adalah lokasi Atlantis sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh ahli teknik hidrologi Dani Irwanto dalam bukunya Atlantis The Lost City is in Java Sea, yang meneliti Atlantis sejak 2010 dengan melibatkan 20 disiplin ilmu, diantaranya antropologi, biologi, geologi, dan mitologi. Ia sampai belajar bahasa Yunani selama 5 tahun buat menerjemahkan kata per kata dari bukunya Plato. Hasil penelitiannya bilang,
kalau Atlantis terletak jauh dari Samudra Atlantik dan ibu kotanya Atlantis ada di Laut Jawa. Dengan ciri-ciri curah hujan tinggi, air melimpah, hanya ada 2 musim, pertanian dan peternakannya maju, juga tanahnya subur, ini menunjukkan kalau Atlantis itu beriklim tropis. Plato juga bilang kalau perang terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum kelahiran Solon, yang berarti kira-kira 11.600 tahun yang lalu. Ia pun meneliti peta bumi 11.600 tahun lalu, dan hasilnya Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih terhubung dalam satu daratan, yaitu Sundaland. Catatan Plato berikutnya, terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, dan orikelkem berwarna merah. Dani menyatakan kalau kemungkinan yang dimaksud Plato adalah batu zikron, dan batu ini ada banyak ditemukan di Kalimantan. Arisio Nunes dos Santos juga punya pemikiran serupa. Ilmuwan asal Brazil ini ngabisin waktu sampai 30 tahunan buat menelaah Atlantis mulai dari luas wilayah, iklim, kekayaan alam, kebiasaan orang-orangnya, sampai gunung berapi. Ia berpendapat dalam bukunya The Lost Continent Finally Found bahwa benua Atlantis yang dimaksud Plato adalah seluruh lautan yang mengelilingi Eurasia dan Afrika. Dan Pulau Natuna adalah kota Atlantis yang hilang itu. Namun, banyak yang kontra dengan teori Santos ini. Kisah fiksi. Kayaknya Plato cuma ngarang aja deh. Gak ada lagi kan bukti akurat soal Atlantis selain dari catatannya dia? Kira-kira begitu kata mereka yang gak percaya sama sekali dengan kisah Atlantis. Banyak ilmuwan dan sejarawan yang berpendapat demikian, karena memang sulit dibuktikan mulai dari zaman dulu hingga sekarang. Mereka menyimpulkan bahwa itu hanyalah imajinasi Plato saja, bertujuan untuk menggambarkan kejayaan Athena sekaligus memberi pesan moral tentang akibat dari kesombongan dan sifat tamak manusia. Tapi lain halnya dengan politikus dan penulis Amerika Ignatius Donnelly. Ia adalah orang yang meyakini bahwa kisah Atlantis itu fakta sejarah. Ia memaparkan teorinya itu dalam bukunya The Antediluvian World yang terbit tahun 1882. Buku ini berisi teori terpadu tentang Atlantis sebagai benua hilang yang hancur oleh banjir besar, sama seperti yang digambarkan dalam Alkitab Ibrani. Donnelly juga bilang kalau seluruh peradaban di dunia asal mulanya dari Atlantis, namun banyak ditentang para ilmuwan karena dianggap gak masuk akal. Nah, kalian menganut teori yang mana nih? Bebas aja sih mau percaya atau enggak. Atau kalian punya teori lain? Karena sebenarnya masih banyak banget teori tentang Atlantis ini. Cuma nggak mungkin Nisa Story bawain semuanya guys. Sharing aja di kolom komen ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang mau menambahkan atau meluruskan, silakan komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nishalova di segmen Nisa Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih.